Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Ekaryani dari kelas 11 MIPA 1 akan mempresentasikan materi mengenai peran Dr. Andes Muhammad Hatta dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Dr. Andes Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha yang berasal dari Minangkabau. Ayahnya merupakan seorang keturunan ulama tarekat di Batu Hampar dekat Payakumbuh, Sumatera Barat, dan ibunya berasal dari keluarga pedagang di Bukit Tinggi. Ia lahir dengan nama Muhammad Attar pada 12 Agustus 1902. Namanya Attar berasal dari bahasa Arab yang berarti harum. Attar lahir sebagai anak kedua setelah Rafia yang lahir pada tahun 1900. Hatta dikenal akan komitmennya pada demokrasi. Ia mengeluarkan maklumat X yang menjadi tonggak awal demokrasi Indonesia. Di bidang ekonomi, pemikiran dan sumbangsihnya terhadap perkembangan koperasi membuat ia dijuluki sebagai Bapak Koperasi. Hatta meninggal pada 1980 dan jenazahnya dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta. Pada 18 November 1945, Hatta menikah dengan Rahmi Hatta dan 3 hari setelah menikah mereka bertempat tinggal di Yogyakarta. Kemudian dikaruniai 3 anak perempuan yang bernama Mutia Farida Hatta, Gemala Rabiah Hatta, dan Halida Nuria Hatta. Kiprahnya di bidang politik dimulai saat ia terpilih menjadi Bendahara Jong Sumatera Bon, wilayah Padang, pada tahun 1916. Pengetahuan politiknya berkembang dengan cepat saat Hatta sering menghadiri berbagai ceramah dan pertemuan-pertemuan politik secara berkelanjutan. Hatta melanjutkan kiprahnya terjun di dunia politik sampai pada tahun 1921. Hatta menetap di Rotterdam, Belanda, dan bergabung dengan sebuah perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda, Instituut Vereniging. Mulanya, organisasi tersebut hanyalah merupakan organisasi perkumpulan bagi pelajar, namun segera berubah menjadi organisasi pergerakan kemerdekaan saat 3 tokoh Indispartij, termasuk Suwardi Suryaningrat, Dowes Dekker, dan Cipto Mangunkusumo bergabung dengan Instituut Vereniging, yang kemudian berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Di Perhimpunan Indonesia, Hatta mulai meniti karir di jenjang politiknya sebagai bendahara pada tahun 1922 dan menjadi ketua pada tahun 1925. Saat terpilih menjadi ketua Perhimpunan Indonesia, Hatta mengumandangkan pidato inaugurasi yang berjudul Struktur Ekonomi Dunia dan Pertentangan Kekuasaan. Dalam pidatonya, ia mencoba menganalisa struktur ekonomi dunia yang pada saat itu berdasarkan landasan kebijakan non-kooperatif. Hatta berturut-turut terpilih menjadi ketua Perhimpunan Indonesia sampai tahun 1930. Dengan perkembangan yang sangat signifikan dibuktikan dengan berkembangnya jalan pikiran politik rakyat Indonesia. Sebagai ketua PI saat itu, Hatta memimpin delegasi Kongres Demokrasi Internasional untuk perdamaian di Belleville, Prancis pada tahun 1926. Ia mulai memperkenalkan nama Indonesia, dan sejak saat itu nama Indonesia dikenal di kalangan organisasi-organisasi internasional. Pada tahun 1927, Hatta bergabung dengan Liga Menentang Imperialisme dan Kolonialisme di Belanda dan berkenalan dengan aktivis nasionalis India Jawaharlal Nehru. Aktivitas politik Hatta pada organisasi ini menyebabkan dirinya ditangkap tentara Belanda bersama dengan Nazir Pamontjang, Ali Sastroamidjojo, dan Abdul Majid Jodiningrat sebelum akhirnya dibebaskan setelah ia berpidato dengan pidato pembelaan berjudul Indonesia Free. Selanjutnya pada tahun 1932, Hatta kembali ke Indonesia dan bergabung dengan organisasi Klub Pendidikan Nasional Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat Indonesia dengan adanya pelatihan-pelatihan. Pada tahun 1933, Soekarno diasingkan ke Andes, Flores. Aksi ini menuai reaksi keras oleh Hatta. Ia mulai menulis mengenai pengasingan Soekarno pada berbagai media. Akibat aksi Hatta inilah pemerintah kolonial Belanda mulai memusatkan perhatian pada Partai Pendidikan Nasional Indonesia dan menangkap para pimpinan partai yang selanjutnya diasingkan ke Digul, Papua. Pada masa pengasingan di Digul, Hatta aktif menulis di berbagai surat kabar.
Ia juga rajin membaca buku yang ia bawa dari Jakarta untuk kemudian diajarkan kepada teman-temannya. Selanjutnya, pada tahun 1935, saat pemerintahan kolonial Belanda berganti, Hatta dan Syahrir dipindah lokasikan ke Banda Neira. Di sanalah Hatta dan Syahrir mulai memberi pelajaran kepada anak-anak setempat dalam bidang sejarah, politik, dan lainnya. Setelah 8 tahun diasingkan, Hatta dan Syahrir dibawa kembali ke Sukabumi pada tahun 1942. Selang 1 bulan, pemerintahan kolonial Belanda menyerah pada Jepang. Pada saat itulah Hatta dan Syahrir dibawa ke Jakarta. Pada awal Agustus 1945, nama anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan berganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan Soekarno sebagai ketua dan Hatta sebagai wakil ketua. Pada tanggal 17 Agustus 1945, di Jalan Pegangsaan Timur 56, tepatnya pukul 10, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan harinya, pada tanggal 8 Agustus 1945, Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia dan Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Setelah kemerdekaan mutlak Republik Indonesia, Hatta tetap aktif memberikan ceramah-ceramah di berbagai lembaga pendidikan. Dia juga masih aktif menulis berbagai macam karangan dan membimbing gerakan koperasi sesuai apa yang dicita-citakannya. Tanggal 12 Juli 1951, Hatta mengucapkan pidato di radio mengenai hari jadi koperasi, dan selang 5 hari setelah itu, dia diangkat menjadi Bapak Koperasi Indonesia. Dengan latar belakang pendidikan ekonomi, disertai tekad untuk menolong rakyat yang menderita, beliau selalu menganjurkan agar masyarakat menjadi anggota koperasi. Bung Hatta menginginkan agar koperasi menjadi wadah ekonomi yang dapat menolong masyarakat dari kemelaratan dan keterbelakangan. Banyak jasa Bung Hatta dalam perkembangan koperasi di Indonesia. Hal ini jelas dari gagasan Bung Hatta agar kekuatan-kekuatan ekonomi ada di tangan rakyat, agar kekuatan ekonomi dikuasai oleh rakyat, dan bukan dikuasai oleh perusahaan. Koperasi adalah satu-satunya wadah. Untuk tujuan itu, Bung Hatta bersama dengan tokoh lainnya ikut aktif merintis Dewan Koperasi Indonesia atau DKI, Gerakan Koperasi Indonesia atau GKI, dan Kesatuan Koperasi Seluruh Indonesia atau KOKSI. Konsep pemikiran Bung Hatta banyak diterima pada Kongres 1 di Tasikmalaya dan Kongres Koperasi 2. Beliau juga memberi gagasan pendirian sekolah menengah ekonomi, jurusan koperasi, dan bahkan pendidikan tinggi koperasi. Walaupun Bung Hatta telah meninggalkan kita pada tanggal 14 Maret 1980, namun beliau tidak pernah dapat dilupakan sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Peran Dr. Andes Muhammad Hatta dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, mendirikan Perhimpunan Indonesia. Yang kedua, menjadi pemimpin putra. Yang ketiga, menjadi anggota Panitia 9 dalam merumuskan Piagam Jakarta. Yang keempat, bersama Insinyur Soekarno menandatangani naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kelima, menjadi pimpinan delegasi Indonesia dalam KMB di Den Haag. Yang keenam, pada 27 Desember 1945, menandatangani naskah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Yang ketujuh, Dr. Andes Muhammad Hatta dipercaya mendampingi Insinyur Soekarno menjadi Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Sekian video materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.